Rahasia bolu karamel, bersarang tanpa capek mengaduk-aduk, dijamin anti gagal ya bun. Hasilnya mulus ya bun. Yuk ikuti videonya. Kita buat karamelnya dulu. Masukkan 400 gram gula pasir putih. Masak dengan api sangat kecil, supaya tidak pahit bolu karamelnya ya bun. Kalau gulanya sudah ada cairan, sering-sering goyang-goyang karamelnya, supaya bawahnya tidak gosong. Jika gulanya sudah larut, pastikan gulanya benar-benar larut dan tekstur gulanya jadi kental, alias sudah jadi karamel. Bolehlah kita masukkan air panas sebanyak 500 ml ya bun. Memasukkan air panasnya perlahan-lahan saja, karena kalau kecipratan lumayan juga panasnya hahaha. Masak air ini hingga karamelnya hilang, alias menyatu dengan air. Gunakan api kecil. Pertanyaannya kenapa harus api kecil? Karena kalau pakai api besar, kadar penyusutan air karamelnya lebih banyak. Makanya saya menggunakan api kecil aja. Masukkan 3 sendok makan munjung gula pasir, lalu aduk hingga larut. Kemudian biarkan air karamel ini hingga dingin. 75 gram margarin dicairkan, lelehkannya 80%. Jadi tidak sampai bening ya bun. Siapkan blender, lalu masukkan air karamel yang sudah dingin seluruhnya. Kemudian masukkan susu kental manis 1 bungkus mereknya bebas. Masukkan baking soda aktif 1 sendok teh munjung atau setara 9 gram. Masukkan garam 1/4 sendok teh. Kemudian, ini kita blender dengan kecepatan paling rendah. Tutup supaya air karamelnya tidak muncrat-muncrat. Masukkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan. Masukkan 200 gram tepung terigu. Memasukkannya sedikit demi sedikit ya bun, supaya tidak terbang kemana-mana. Selagi blendernya mutar, bantu aduk dengan spatula, supaya lebih cepat menyatu tepungnya. Kemudian masukkan 100 gram tepung kanji. Kembali kita bantu aduk dengan spatula. Terakhir masukkan 4 butir telur ukuran sedang, berat per butir telurnya sekitar 60 gram. Setelah semuanya tercampur rata, kita matikan blendernya. Saring adonan sebelum kita masukkan ke dalam loyang. Nah, pakai metode ini, tingkat bergerindilnya sedikit ya bun. Kalau dipersenkan sekitar 2% aja. Tuang adonan ke dalam loyang ukuran 24, olesi dengan margarin yang agak tebal, supaya tidak lengket. Nah, olesan margarin agak tebal ini juga termasuk trik supaya bolu tidak lengket ya bun. Oven sekitar 60 menit pakai suhu sedang. Di suhu 150 derajat, tiba-tiba bolu karamelnya sudah mateng bun. Nah, ini hasilnya. Kalau dilihat dari tampilannya, bolu karamel ini dijamin sukses dan tidak bantat. Saya rangkum lagi ya bun, jadi kunci suksesnya bolu karamel ini adalah harus pakai soda kue yang aktif. Di video short saya sudah ada cara tes baking soda aktif ya bun. Dan setelah ini, tidak ada drama bolu karamel yang bantat, hahaha. Yang belum subscribe, bolehlah tekan subscribe ya dan share, supaya saya lebih semangat dalam buat video-video berbagi resep selanjutnya ya bun. Terima kasih. Kita balik bolu karamel ini ya bun. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, tidak lengket. Mulus ya bun hasilnya. Karena konsumennya minta bolu karamelnya dipotong-potong, sekalian aja saya videokan ya bun. Teksturnya bisa bunda lihat sendiri. Yang belum subscribe, bolehlah tekan subscribe ya, dan share, supaya saya lebih semangat dalam buat video-video berbagi resep selanjutnya ya bun. Terima kasih. Happy baking. Assalamualaikum.